Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ini Pak Ibin sekarang sudah ada di kelas nih, nggak ada orangnya ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk pertemuan yang ke-5. Oke, Pak Ibin masih menunggu kalian mengerjakan tugas sampai pertemuan yang keempat kemarin. Ya, nanti yang belum mengerjakan sampai pertemuan keempat, kalian tidak akan bisa mengerjakan pertemuan yang kelima, tugas pertemuan kelima. Kita review kemarin pertemuan yang keempat, kita kan sudah membahas macam-macam transaksi pembelian ya. Transaksi pembelian kemarin ada apa aja? Yang pertama ada pembelian tunai, ya, ada pembelian tunai. Kemudian yang kedua ada pembelian kredit. Kemudian ada yang pembelian angsuran. Kemudian yang keempat ada konsinyasi, ya. Yang kelima ada potongan pembelian. Yang keenam ada diskon. Yang keenam itu ada yang namanya retur ya, retur pembelian. Coba kita review. Yang pertama, pembelian tunai itu pembelian ada uang, ada barang ya, kayak di supermarket ya. Kemudian ada pembelian kredit. Pembelian kredit itu pembelian yang barangnya diberikan hari ini, kemudian dibayarkan di waktu yang selanjutnya ya, jadi dibayarnya besok. Kemudian yang ketiga ada pembelian angsuran. Pembelian angsuran itu pembelian yang pembayarannya berkali-kali ya, dalam waktu yang lama, karena misalkan 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, dan lain sebagainya. Seperti misalkan beli sepeda motor gitu, karena di sana nanti akan dibebankan yang namanya bunga. Kemudian pembelian konsinyasi. Konsinyasi itu barang dibayar kalau sudah laku. Jadi titipan ya, konsinyasi titipan, koyo dengan H kemarin contohnya. Kemudian ada potongan pembelian. Potongan pembelian itu apa kemarin? Ya, pembelian kalau dalam jumlah yang banyak, maka akan ada potongan pembelian dari sang penjual, ada rabat berapa persen kayak gitu. Kemudian ada yang namanya retur pembelian. Retur pembelian itu jika kita membeli barang tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita pesan, mungkin tipenya beda atau mungkin barangnya rusak, itu ada yang namanya retur pembelian. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Ibin akan membahas bagaimana pencatatan transaksi ini ya. Kalau kemarin kalian sudah disuruh untuk membuat ya, di semester 1 itu belajar untuk membuat bukti transaksinya ya. Ada nota debit, nota kredit, faktur, dan lain sebagainya kan. Kalau sekarang setelah sudah ada nota debit, setelah ada nota kredit, ada nota, ada kwitansi, dan lain sebagainya, itu nanti akan dicatat ke dalam sebuah buku yang namanya jurnal ya. Jurnal umum ya, jurnal umum. Ada jurnal umum, ada jurnal khusus ya. Apa itu jurnal umum sama jurnal khusus? Jurnal umum ini untuk mencatat transaksi yang secara general, semua transaksi itu jurnal umum. Kemudian kalau jurnal khusus ini hanya untuk mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan, misalkan yang selalu ya, transaksi yang selalu dikerjakan oleh perusahaan. Misalkan kita sebagai perusahaan dagang ya, perusahaan dagang, pembelian tunai itu dicatat di buku tersendiri, pembelian tunai terus ya. Tapi untuk kemudian pembelian kredit juga kayak gitu. Bahkan sampai belinya kepada siapa itu setiap supplier itu ada bukunya sendiri-sendiri. Tapi kita tidak akan mencatat itu sampai banyak. Kita akan membahas untuk pembuatan jurnal umum. Oke?
hari ini kita akan mencatatkan untuk pembelian tunai sama pembelian kredit saja. Kemudian nanti potongan pembelian sama retur pembelian kita catat kita pelajari di pertemuan yang ke-6 nanti. Ya. Coba sekarang kita akan membuat jurnal umum. Ya. Kita akan membuat jurnal umum dengan transaksi pembelian tunai. Oke? Siap? Ya. Misalkan ini pembelian tunai. Contoh ya, pada tanggal 3 Februari 2021 Pak Arifin membeli 10 sak semen A 50.000 secara, biasanya ada gini, secara tunai. Ya, secara tunai. Ya, bagaimana cara pencatatannya? Yang namanya jurnal itu adalah mencatat setiap transaksi ke dalam akun debit dan kredit, ya, debit dan kredit. Kita harus membuat yang namanya kolom-kolom, ya. Kolomnya itu seperti apa? Kalian harus nanti membuatnya pakai penggaris, jangan dicontoh ini. Ya, tanggal. Nah, tanggal, kemudian keterangan. Di sini ada ref ya biasanya, ref untuk kelanjutannya nanti. Kemudian ada debit dan kredit. Nah, pencatatannya gimana? Ya. Sekarang pada tanggal 3 Februari 2021 kita catat tanggalnya dulu. Februari 2021. Tanggalnya berapa? Tanggal 3. Keterangannya apa? Yang dibeli apa? Kegiatannya apa? Pembelian. Kita catat dulu yang pertama. Pembelian. Pembeliannya berapa? 50 kali 10 berarti 500.000. Ya, 500.000. Kita catat pembeliannya ada di debit. Ya. Kemudian kreditnya apa? Karena Pak Arifin ini membayar secara tunai, maka tunai ini kita bayar secara kas. Kasnya ini kita agak menjorok ke sini sedikit ya. Kas. Kemudian ini harus dicoret, enggak dipakai. Ini karena kita akan nulis kredit, yang debitnya kita coret. 500.000. Nah, ini contoh pencatatan transaksi pembelian tunai. Coba dilihat. Silahkan nanti di pause ya kalau mau lihat ini tampilannya seperti apa. Kalau enggak nanti silahkan lihat di bukunya juga sudah ada ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah transaksi pembelian kredit. Ya. 2. Pembelian kredit. Bisa pada tanggal 4 Februari 2021 Pak Amri membeli 2 truk pasir. Yang dibeli pasirnya ya, bukan truknya. Ya. A 1.500.000 secara kredit. Atau biasanya kalau soal itu tidak ada tulisannya secara tunai kayak gitu, berarti transaksinya adalah secara kredit. Sekarang kita buat jurnalnya. Ya, kita buat jurnalnya. Sama ya. Tanggal
keterangan, ref, debit, kredit. Bagaimana cara menulisnya? Tanggalnya dulu, Februari 4 ya, 21. Tadi kan sama ya, dibeli ya, dibeli. Maka kita tulis pembelian. Yang dibeli apa? Nah ini berapa angkanya? 2 kali 1,5 berapa? 3 juta. 3 juta ya, di debit. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya karena tidak dibayar maka dianggap sebagai hutang. Hutang ya. Hutangnya berapa? Sama 3. Coba dilihat bedanya apa? Bedanya kalau tadi dibayar secara tunai itu dibayar kas ya, pencatatannya di sini kas. Tapi kalau secara kredit di sini bicaranya adalah hutang. Ya, bedanya itu. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Nah, sekarang kalau bayarnya cuma sebagian, cuma sebagian. Contoh campuran ya, campuran. Ini biasanya seperti ini. Misalnya pakai uang muka gitu ya, pakai uang muka. Tak dodok. Kelihatan? Ya, coba cek dulu. Oke, masih kelihatan. Pada tanggal 5 Februari 2021 dibeli 10 apa? iPhone. Ya, iPhone 7 ya. Harga A 20 juta. Berapa contoh ya? Dibayar ya. Dibayar tunai 50 juta. Dibayar tunai 50 juta. Padahal utang itu berapa? Ini harganya berapa? 20 kali 10 200 juta. Harganya 200 juta. Tapi cuma dibayar 50 juta. Ya. Masuk tunai atau kredit? Ya, ini masuknya adalah nanti campuran. Coba kita lihat ya. Kita lihat cara mengerjakannya seperti ini. Masih kelihatan kan? Ya, sama ya, buat tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Coba kita lihat dulu pembeliannya berapa pembeliannya. Ya, tanggalnya dulu Februari 5 2021. Ya. Kita lihat dulu. Pembeliannya berapa? Pembelian tulis. Pembelian 10 kali 20 juta. Berapa? 200 juta. 200 juta. Yang namanya contoh apa ya apa bukan ya? 200 juta. Kemudian yang sudah dibayar berapa? Yang sudah dibayar ini di sini tadi 50 juta. Kita tulis kasnya ya. Kasnya 50 juta. Kasnya 50 juta. Kemudian karena ini ada selisih kan? Masih kurang berapa? Kurang 150 juta. Berarti 150 juta itu masuk ke dalam hutang.
jangan lupa nanti kalau yang kita nulisnya untuk bagian kredit agak menjorok ke sini ya. Kalau yang debit kita menulisnya dari kiri, kalau yang kredit agak ke kanan sedikit ya. Berapa utangnya? 200 kurang 50, 150 juta. Coba nanti kalau apa yang Pak Ipin terangkan pada kesempatan kali ini kurang jelas, kalian bisa lihat di buku. Boleh juga ditanyakan ke WA pribadinya Pak Ipin. Ya, ini adalah materi untuk minggu ini. Silahkan di pause untuk dicatat ya. Ini semuanya dicatat. Kemudian nanti tugasnya adalah kamu Pak Ipin tugaskan untuk membuat soal pembelian tunai 1, pembelian kredit 1, kemudian yang campuran 1, dibuat soalnya. Setelah dibuat soalnya, dikerjakan sendiri, kemudian seperti biasa dikirim via WA pribadi Pak Ipin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya, walaupun pandemi COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Kemudian jangan lupa pesan dari Pak Gubernur, nanti tanggal 6 dan tanggal 7 2 hari kalian tidak boleh main kemana-mana. Enten griya mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.